Oke guys, balik lagi di channelnya AZ Production. Kali ini gue akan ngajarin kalian gimana cara bikin efek seperti ini. Oke, ini nama efeknya mungkin building, build up, atau apapun itu, gue juga kurang tahu nama efeknya. Di video kali ini gue akan nyatuinnya dengan hyperlapse, karena biasanya orang hanya maksudnya bangunan kemudian dikasih awan, kasih burung, and then that's it. Tapi kali ini gue akan nyatuin dengan hyperlapse, something yang agak frame gitu. Pertama-tama kalian harus tahu klip mana yang kalian mau pakai. Jadi klip yang biasanya gue pakai adalah klip yang paling pertama, karena gue pengen shot pertama jadi kebangun dulu, baru hyperlapse-nya jalan kayak gitu. Nah oke, jadi langsung kita mulai aja dari shot yang pertama. Kita masukin ke Photoshop. Ini gue udah pernah bikin, tapi gue di sini akan ngejelasin ulang dari awal. Oke. Setelah di Photoshop, kalian matiin lock-nya yang di background gitu biar jadi layer. Nah, pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah kalian cari mana yang kalian ingin bangun duluan. Jadi kalian harus bagi bangunan ini jadi 4 atau 5 atau 6 bagian gitu. Nah, cara membaginya adalah ya kalian lihat tadi di sini ada bagian simetris yang harus kalian bagi gitu loh. Jadi kalau gue bikinnya adalah mungkin gue akan breakdown layer gue, jadi kalian biar lebih jelas. Jadi ini ada bagian yang paling bawah, ini dan ini gitu. Jadi bagian paling pertama adalah gue cuma ambil puncuknya doang gitu. Bagian yang kedua gue ambil cuma bangunannya, paling 2 level. Dan yang ketiga gue cuma ambil mulai lebih besar gitu kan. Dan yang keempat, dan yang kelima, dan yang terakhir ini. Nah oke, langsung aja kita mulai. Berarti kita akan ambil bagian yang di sini. Nah, untuk penggunaannya adalah kita akan pakai yang namanya pen tool. Jadi kita nggak bisa tuh pakai yang namanya quick selection tool, karena ketika kita select tuh putih-putihnya akan tetap kelihatan dan gak rapi. Jadi emang ini akan memakan banyak waktu menggunakan pen tool, tapi percaya deh, maksudnya kalau udah jalan semuanya akan lebih gampang. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, untuk keperluan video ini mungkin gua akan lebih cepat biar videonya nggak ngebosenin ya. Oke, kalau kalian sudah selesai, langsung aja kalian klik kanan, kemudian make selection. Ini feather radiusnya 2 pixel, oke. Nah, otomatis langsung ke pilih. Nah, setelah kalian pilih, apa yang kalian lakukan? Kalian harus pakai yang namanya ini layer mask. Jadi kalian nggak bisa pakai selection terus kalian mau potong begini, nggak bisa. Hasilnya nggak akan rapi. Jadi biar aman, kalian harus pakai layer mask gitu. Nah, ini kan udah jadi. Nah, setelah kalian udah punya kayak gini, jangan lupa kalian copy lagi layernya. Kenapa? Ntar gua akan jelasin selanjutnya. Oke, jadi ini kan sudah mulai berbentuk ya, sudah mulai berbentuk seperti yang pertama kan. Kemudian langkah kedua adalah setelah kalian copy layernya, kemudian kalian pindah ke layer yang paling bawah. Yang kalian lakukan adalah tombol CTRL-I. Nah, itu fungsinya apa? Itu akan nge-invert klip kalian gitu. Nah, setelah kalian invert, pasti kan tuh kok sama aja gitu. Nah, karena kita sudah berhasil nge-mask yang pertama dan rapi gitu. Kalau kalian nge-invert tiba-tiba maksudnya jatuhnya kok rapi gitu, karena kalian sudah berhasil nge-invert yang pertama. Jadi caranya adalah kalian tinggal disable mask yang paling pertama tuh dan hilang sih. Jadi kita nggak perlu istilahnya ngapus terus. Jadi kalau kalian bikin foto baru, kalian bikin satu hapus, bikin kedua akan hapus lagi yang pertama gitu. Jadi nggak perlu. Jadi konsepnya adalah gue akan tunjukin di sini ketika ini mati semua tuh, jadi akan sisa adalah backgroundnya aja. Ini nggak apa-apa agak nggak rapi, karena nanti kita akan animate biar dia nggak kelihatan bawahnya gitu. Untuk bikin backgroundnya biar halus, jadi ceritanya ketika semua fotonya sudah hilang, gue pakai yang namanya ini tool ini, clone stamp tool gitu. Jadi oke, gue akan coba ngebenerin yang di sini ya. Jadi clone stamp tool ini kita akan gunakan
kita akan ambil ini, kemudian kita tinggal gambar aja sesuai dengan ya biar nutup gitu. Oke, kita tutup. Kalau untuk ketika kalian nutup, usahain jangan terlalu kena pinggirannya karena akan jauh berbeda. Jadi tipsnya ya dikecilin aja, kemudian di zoom, ya kalian main dengan pixel beneran lah gitu. Kemudian kalau kalian udah selesai, boleh di save file Photoshopnya, kemudian kalian bisa pindah ke After Effects. Oke, setelah kalian buka After Effects, langkah yang harus kalian lakukan adalah cari tadi file Photoshop kalian yang untuk misahin bangunannya, kalian taruh di mana. Oke, ini file Photoshop gue, langsung aja drag and drop di sini. Nah, ketika muncul kayak gini, pokoknya kalian harus pilih editable layer styles biar kalian bisa ngedit layer individualnya. Tadi kan kayak ada 6 layer ya. Nah, jadi kalian biar bisa ngedit layer itu per individu gitu loh. Jadi langsung aja klik OK. Kemudian akan muncul kayak gini. Ini kan ada folder, akan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 lagi gitu kan. Nah, kalian langsung aja klik yang di sini. Nah, ketika kalian klik di sini nih, otomatis langsung terpisah semuanya. Jadi untuk ngecek kalian bisa klik mata ini seperti itu. Nah, oke. Untuk animate-nya gampang banget. Jadi kalian hanya perlu mainin position dan scale gitu kan. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian jangan lupa nyalain dulu semua matanya biar nggak bingung. Ini udah jadi satu bangunan, udah rapi, udah oke gitu kan. Kemudian yang kalian harus susun adalah layer 5, 4, 3, 2, 1. Jadi susunannya adalah layer 5 paling atas, dilanjutin 4, 3, 2, dan 1. Ini layer background biarin aja dulu, tapi harus tetap nyalain biar lebih kalian lihatnya lebih natural gitu kan. Kemudian caranya adalah kalian lihat layer, kalian matiin layer bawahnya dulu. Nih layer 5, jadi kalian animate menggunakan position, kalian nyalain stopwatchnya harus ini. Kemudian karena stopwatchnya saya mau posisinya di situ, saya tinggal turunin aja gitu. Jadi kemudian ketika klipnya jalan, nah masuk mungkin kelamaan, gua akan cepetin sedikit. Nah seperti itu ya. Oke, nah kenapa nih susunannya harus 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu kan pertanyaannya. Nah jadi ketika layer ini muncul, kita mau layer yang selanjutnya keluar dari belakang gedung ini. Jadi istilahnya emang bukan tiba-tiba muncul nimpa layer yang depan. Maksudnya yang saya maksud adalah bukan seperti ini nih, karena kita nggak mau hal ini terjadi kan. Maksudnya ketika dia muncul, dia akan muncul di depan bangunannya, itu akan literally jelek. Jadi untuk height itu kita harus bermain di bawah ini. Jadi ketika kita animate, ini kan posisinya udah bener, position geser, kemudian kita animate keyframe yang pertama, nah kita tinggal turunin. Jadi ketika bangunan ini muncul, nah jadi lebih natural, lebih enak dilihat. Jadi nggak kelihatan cutting tadi yang rada nggak rapi gitu. Jadi ini lebih natural. Nah selanjutnya kita lanjut lagi. Nah kalau cutting kalian udah rapi, ini kan seperti ini kan, tempatnya sebenarnya posisinya sudah benar gitu kan. Nah, kalian jangan istilahnya animate-nya berbeda. Maksudnya berbeda gimana? Jadi jangan kalian gerakin ini terus kalian berusaha untuk matching di sini. Sebenarnya file Photoshopnya kan udah matching. Jadi yang kalian harus lakukan adalah sebenarnya klik keyframe-nya, kalian bisa pindah keyframe-nya. Ini kalian bisa pindah-pindah. Jadi kalian mau taruh di sini dulu nggak masalah. Jadi kalian tinggal animate keyframe yang pertamanya. Jadi kalian tinggal turunin. Nah jadi kalau dijalanin agak lama. Nah iya seperti itu. Jadi keyframe-nya yang kita buat, walaupun kita animate ini, kita tidak mengganggu
positionnya yang pas gitu loh, karena file dari Photoshopnya posisinya udah pas seperti itu. Nah oke, gue akan lanjutin aja, semoga kalian udah paham sampai sini. Oke, setelah kalian beres nge-animate semua fotonya, kemudian kalian tinggal export dari After Effects. Kemudian setelah kalian export, kalian pindah ke Premiere, kalian buka Premiere-nya, kemudian kalian taruh di situ, dan jangan lupa hyperlapse ke kalian, tapi dikurangin dengan layer frame yang paling pertama. Oke, setelah kalian pindah, berarti kalian sudah punya klip yang seperti ini ya. Nih gue juga bikin, tapi emang ada putih-putihnya, tapi nggak apa-apa kalau ketika kalian playback cepet, jadi nggak gitu kelihatan karena natural ya, maksudnya backgroundnya putih, ininya putih, jadi solid. Oke, nggak terlalu trouble banget. Nah sekarang masalahnya adalah gimana nyatuin klip ini dengan hyperlapse kalian, itu ya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian punya frame pertama hyperlapse kalian yang sudah dianimasiin seperti ini, kemudian kalian punya lanjutan hyperlapse-nya gitu ya. Dan langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus cari yang namanya efek morph cut. Nih, gue ada naruh di sini namanya morph cut. Kalian bisa cari di effects, kemudian klik aja MORPH cut, morph cut. Morph cut ini fungsinya apa? Jadi dia akan ngebantu kalian untuk bikin video itu lebih halus walaupun ada perbedaannya. Jadi kalau gue jalanin secara pelan-pelan, kalian lihat di sini, kalian bisa lihat di pohon di sini. Oke, setelah kalian morph cut ini, kemudian kalian cari di sini, kalian tinggal satuin aja. Nah animasinya akan berjalan seperti ini, kemudian akan morph cutnya jalan, dan kemudian akan muncul dan hyperlapse-nya jalan. Oke, karena ini durasinya rada singkat, jadi mungkin gua bikinnya lebih ke mengulang-ulang video. Jadi ini final outputnya yang sudah jadi seperti ini. Oke, gue harap videonya kurang cukup jelas. Kalau kalian butuh pertanyaan atau ada sesuatu yang nggak dimengerti, boleh langsung aja komen di bawah. Ntar gue akan bantuin biar kalian bisa achieve efek ini. Oke guys, thank you for watching. See you di next episode ya.